benda-benda di sekitar kita. Kenampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Kenampakan alam disebut juga bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan wilayah perairan. Kenampakan alam daratan ada 8 antara lain. 1. Gunung. Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang menjulang tinggi dan memiliki puncak, lereng, serta kaki gunung. Ketinggiannya dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung-gunung tinggi yang ada di Indonesia antara lain Gunung Semeru, Gunung Kerinci, dan Gunung Puncak Jaya. 2. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk perkebunan maupun tempat peristirahatan. Selain itu, dataran tinggi digunakan untuk menanam tanaman jenis sayuran dan buah-buahan. Beberapa dataran tinggi di Indonesia, antara lain Alas Nanggro Aceh, Darussalam, Kerinci, Sumatera Barat, Dieng, Jawa Tengah, Tengger, Jawa Timur, Bon, Sulawesi Selatan, dan Minahasa, Sulawesi Utara. 3. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian penampakan alam dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut yang bermanfaat sebagai lahan pertanian, perikanan, pemukiman, dan peternakan. Dataran rendah pada umumnya terdapat di sekitar pesisir pantai. 4. Pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang merupakan kumpulan deretan dari gunung dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pegunungan umumnya dipakai untuk rekreasi atau tempat peristirahatan. Beberapa kenampakan alam berupa pegunungan di Indonesia, antara lain Pegunungan Dieng, Jawa Tengah, Sewu, di Yogyakarta, Swaner, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Siunandaka, Sulawesi Utara, Utimbela, Gorontalo, Pompange, Sulawesi Tengah, dan Jayawijaya, Papua. 5. Pantai. Pantai adalah kenampakan alam yang berupa dataran yang berbatasan dengan laut yang bermanfaat sebagai tempat pariwisata, perikanan dan hutan bakau. 6. Bukit. Bukit adalah suatu bentuk wujud alam wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. 7. Perbukitan. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di suatu daerah yang cukup luas. 8. Tanjung. Tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut, atau daratan yang dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya. Tanjung yang luas disebut semenanjung. Tanjung adalah kebalikan dari teluk, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Kenampakan alam perairan ada 6 yaitu: 1. Laut. Laut adalah kenampakan alam di perairan yang menutupi permukaan bumi yang luas. Laut di Indonesia sekitar 2/3 dari wilayah Indonesia. Laut dimanfaatkan sebagai objek wisata, olahraga air, dan transportasi. Laut di Indonesia yaitu Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Jawa, Laut Maluku, dan sebagainya. 2. Sungai. Sungai adalah air yang secara alamiah mengalir melalui sebuah saluran alam. Umumnya sungai akan bermuara sampai ke danau-danau atau laut. Namun ada juga sungai yang bermuara tidak sampai laut. Sungai tersebut ada di daerah gurun yang kering. 3. Danau. Danau adalah genangan air yang amat luas yang dikelilingi daratan. Danau digunakan untuk tempat pariwisata. Salah satu contoh kenampakan alam danau adalah Danau Toba di Sumut. 4. Selat. Selat adalah perairan atau laut sempit yang menghubungkan dua buah pulau. Beberapa selat di Indonesia, antara lain Selat Sunda, Selat Karimata, Selat Bali, Selat Makassar, Selat Badung, Selat Berhala, dan Selat Rote. 5. Teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Contoh teluk di Indonesia adalah Teluk Jakarta, Teluk Labuan Bajo, Teluk Pelabuhan Ratu di Jabar, Teluk Bayur di Sumbar. 6. Rawa. Rawa adalah bagian permukaan bumi yang tergenang air dan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan serta letaknya lebih rendah dari daerah sekitarnya. Contoh rawa di Indonesia adalah Rawa Pening di Jawa Tengah, Rawa Lakbok di Jawa Barat, Rawa Tripa di Aceh. Kondisi geografis dan perekonomian Indonesia. 1. Pengaruh dari letak geografis Indonesia.
A. Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dan perdagangan dunia. B. Indonesia memiliki beragam kebudayaan. C. Indonesia memiliki 2 musim. D. Adanya fenomena Arlindo arus lintas Indonesia. 2. Keuntungan letak geografis Indonesia. A. Proses ekspor impor mudah. B. Membantu perekonomian masyarakat. C. Kemajuan di bidang sosial budaya. D. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. E. Indonesia memiliki banyak ikan dan biota laut. 3. Pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap ekonomi. A. Terbukanya banyak lapangan pekerjaan. B. Menjadi jalur perdagangan dunia. C. Wisata bahari yang indah. D. Memiliki banyak jenis ikan. E. Memiliki sumber bahan mineral dan energi. 4. Pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap sosial masyarakat. A. Pertukaran informasi dari berbagai negara. B. Terjalin komunikasi yang beragam. C. Terjadi pembauran. D. Pertukaran budaya dengan banyak negara.